selamat datang di How. Dengan saya, Emanuela Jessica. Dan saya Keisha, pengurus OSIS SMPK Santo Paulus. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa sih tamunya? Nah, kebetulan tamu kita di podcast kali ini itu dari BNN, teman-teman. Nah, BNN itu apa sih? BNN itu Badan Narkotika Nasional. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyambut narasumber kita untuk masuk dan menempatkan diri di tempat duduk yang sudah disediakan. Mari kita sambut. Halo Bu. Selamat pagi, Bu. Halo Bu, selamat pagi. Nah, Ibu hari ini apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Apa kabar nih? Baik juga. Baik. Nah, sebelum kita memasuki topik kita pada hari ini, bahaya penyalahgunaan narkotika, kita mau kasih tahu dulu nih Bu, semangat Santo Paulus itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau misalnya nanti saya bilang SMPK Santo Paulus, kita jawab In Omnibus Caritas, yes, yes, yes. Apa tadi? In Omnibus Caritas, yes, yes, yes. In Omnibus Caritas. Yes. Oke, mulai aja kali ya. In Omnibus Caritas. Oh iya, Iya. tulisannya ya. SMPK Santo Paulus, In Omnibus Caritas, yes, yes, yes. Nah, Ibu, agar perbincangan kita lebih hangat, bolehkah Ibu memperkenalkan diri dulu? Oke, nama saya Ratri Nuridaya. Saya adalah penyuluh narkoba di BNN Kota Jakarta Utara. Jadi tugas saya memang sharing-sharing atau berbagi informasi tentang narkoba kepada adik-adik sekolah, masyarakat, karyawan dan lain-lainnya seperti itu. Sangat Bu. Oke. Nah, langsung aja kali ya kita masuk ke topik kita pada hari ini. Oke. Jadi, Bu Ratri, pertanyaan pertama itu apa saja jenis narkoba yang sering disalahgunakan? Jenis narkoba yang sering disalahgunakan yaitu peringkat pertama itu adalah sabu, yang kedua adalah ganja. Tapi kalau untuk kalangan pelajar itu biasanya yang pertama itu adalah ganja, kedua itu adalah tembakau sintesis atau yang bisa dibilang tembakau gorila istilah kerennya, dan juga obat-obatan legal yang termasuk obat keras tapi disalahgunakan seperti itu. Banyak kalangan pelajar yang menyalahgunakan obat-obatan legal seperti itu. Baik. Mengapa penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya dan apa saja sih Bu bahayanya? Penyalahgunaan narkoba itu sangat berbahaya adik-adik. Jadi kalau kita konsumsi narkoba, itu yang pertama kali diserang adalah otak. Otak itu adalah saraf pusat yang bekerja, tubuh kan adanya di otak ya. Iya, otak. Di saraf pusatnya itu, kalau saraf pusatnya sudah diserang, dirusak, otomatis organ-organ lainnya itu akan timbullah penyakit seperti itu. Jadi karena narkoba yang diserang pertama kali itu adalah otak, jadi saraf-sarafnya itu sudah mulai rusak, sudah mulai lama-lama pelan-pelan akan terjadi banyak kerusakan. Contohnya adalah yang tadi itu jadi susah konsentrasi belajar, bahkan diajak ngobrol aja nggak nyambung, apalagi diajak belajar seperti itu kan. Contoh yang gampang terlihat. Tapi kalau misalnya di gangguan-gangguan di dalam tubuh itu kan tidak terlihat kan. Kalau kasat mata tidak terlihat, tapi bakalan menimbulkan penyakit seperti penyakit paru-paru, terus yang menyerang hati itu hepatitis, bahkan yang mematikan biasanya itu adalah HIV atau AIDS. Biasanya itu penyalahguna narkoba yang menggunakan alat jarum suntik itu kena HIV atau AIDS, karena kan dia
pakai jarum suntiknya itu secara bergantian seperti itu. Kalau orang normal kan disuntik satu jarum satu orang kan. Iya, Tapi betul. kalau ini karena dia susah mendapatkan jarum suntiknya, jadi mau nggak mau satu jarum Bersama-sama. sama-sama akhirnya penyakit dari satu pindah ke satu akhirnya kumpul semua di itu seperti itu. Banyak juga ya bahayanya. Itu bahaya di dalam medis seperti itu. Oke Bu, pada zaman sekarang ini bagaimana sih modus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia? Modus peredaran narkoba di Indonesia banyak, Adek. Jadi kan kita menerima narkoba ilegal itu dari jalur laut, jalur udara, jalur darat, pokoknya semua jalur itu akan dimanfaatkan oleh si bandar-bandar narkoba itu ya, baik dari lokal maupun dari luar negeri. Biasanya itu kalau modusnya itu kalau di darat itu biasanya itu dia dikemas biar nggak ketahuan nih. Iya. Kemas itu pakai kemasan makanan atau kemasan minuman seperti itu. Jadi biar nggak ketahuan, yaudah deh dikemas pakai makanan seperti itu ya. Atau kalau dari darat itu biasanya melalui kurir. Jadi banyak loh kurir-kurir yang ternyata digunakan oleh si bandar itu untuk mengirimkan narkoba. Gimana caranya biar dia cari segala cara biar narkoba itu bisa sampai ke konsumen seperti itu. Kalau dari laut, jalur laut ada juga. Jadi para bandar-bandar itu memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan-pelabuhan tikus. Kalau di Jakarta Utara itu kan banyak ini ya, pinggiran pantai ya. Ada pantai apa aja tuh? Pantai Ancol, Fluid, pokoknya itu ada banyak berbagai pelabuhan-pelabuhan kecil, pelabuhan-pelabuhan tikus itu yang kurang pengawasannya. Jadi tuh si bandar narkoba itu memanfaatkan tuh kayak nelayan-nelayan untuk nganterin barang pakai kapal dia biar nanti si narkoba itu sampai seperti itu. Si nelayan ini nggak tahu kalau ini yang namanya narkoba, dia itu cuma karena diiming-imingi aja, nih lo anter barang nih ke sini nanti gua kasih deh 2 juta seperti itu. Kalau kayak gitu kan seneng kan, padahal dia nggak tahu nih ternyata itu narkoba. Oh iya, betul. Nah itu bahaya, itu bisa dikenakan pidana seperti itu ya. Atau bahkan kalau di laut bisa menyerupai barang umum, contohnya kayak misalnya tiang. Kalian tiang tau nggak? Namanya ada tuh tiang pancang. Jadi tiang panjang, tiang yang gede yang dari beton itu di dalamnya itu diisi oleh sabu seperti itu. Terus apa lagi? Banyak deh pokoknya. Kayak misalnya kalau di jalur udara nih, ada kasus yang orang pakai penumpang pesawat ya, dia kakinya pincang seperti itu kan. Dia pakai kaki palsu, ternyata kaki palsunya isinya narkoba. Kan kita nggak sampai kepikiran seperti itu kan, tapi si bandar-bandar ini tuh sangat-sangat kreatif dalam tanda kutip ya. Gimana caranya biar narkoba ini nggak ketahuan seperti itu. Bahkan sampai sepatu cewek kan heels kan tebal Nah itu di dalamnya itu ternyata pas dideteksi ada alat deteksinya itu kan, ketahuan tuh kalau ada narkobanya seperti itu. Bahkan di makanan, kayak misalnya di lapas-lapas kan pernah dengar kan tuh, mungkin pernah dengar beritanya kayak misalnya makanan yang dikasih keluarga si napi ternyata isinya narkoba dibungkus pakai jadi empek-empek. Pernah tuh ada kayak gitu. Bahkan bawang merah itu sampai kepikiran seperti itu ya, bawang merah itu pas dibuka ternyata isinya ada paket sabu seperti itu. Jadi modus-modusnya banyak sekali tuh adik-adik. Jadi di jalur darat ada, jalur udara ada, jalur laut pun ada, modusnya macam-macam. Makin kesini makin banyak modusnya seperti itu. Jadi memang harus ekstra hati-hati dan pengawasannya harus lebih ketat lagi seperti itu.
Kalau seperti itu yang misalkan lewat laut nih, yang menyalurkan itu kena pidana juga. Tentu saja kena pidana. Jadi mereka kan kayak memasuk narkoba kan, itu kan tetap kena pidana. Kita punya undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009. Jadi itu di situ sudah ada hukumnya semua tuh, gimana bandar, nanti kena pasal apa aja, pengedar apa aja, pasalnya kurir, seperti itu. Ada lengkap di situ hukumannya. Seperti itu. Mungkin teman-teman Paulinians sini mau tahu nih, dari data yang dimiliki BNN, seberapa banyak penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar atau remaja sih, Bu? Di kalangan pelajar itu jadi BNN kan melakukan survei ya. Iya. Jadi penyalahguna yang paling tinggi itu adalah lingkungan pekerja. Jadi para pekerja itu yang paling banyak menyalahgunakan narkoba. Mungkin karena dia sudah punya uang sendiri, jadi kan dia bisa lebih bebas untuk beli narkoba seperti itu ya. Yang kedua adalah pelajar. Dan yang ketiga itu adalah orang yang tidak bekerja. Nah, kalau pelajar sendiri itu angkanya kurang lebih dari data BNN itu sekitar 1,38% dari penduduk Indonesia. Kalau penduduk Indonesia tuh 200 berapa sih? 280 ya atau 380 gitu ya kalau nggak salah. Jadi itu sekitar jumlahnya kalau nggak salah 3,8 juta jiwa pelajar yang menyalahgunakan narkoba. Coba adik-adik bayangin. 3,8 kalau duit kan banyak ya. Banyak. Ini coba adik-adik bayangin itu orang pelajar yang menyalahgunakan narkoba sampai sebanyak itu. Iya, banyak banget. Banyak. Baik Bu, jadi kan tadi kita sudah membahas modus narkoba bisa masuk ke Indonesia. Sekarang gimana sih Bu kalau modus narkoba tuh bisa sampai ke pelajar, ke remaja gitu? Oke, modusnya itu biasanya adalah masuk ke tongkrongan nih, misalnya cowok-cowok nih kan suka nongkrong gitu kan. Kadang-kadang ada temennya bawa temen orang lain gitu kan. Nah mereka itu ternyata bawa pertama nawarin, biasanya itu modusnya adalah nawarin rokok dulu seperti itu. Nah karena udah sering udah pada ngerokok, akhirnya ditawarin lah itu pertama rokok dulu. Oke, wah baik nih katanya kan, kasih rokok nih baik nih, teman barunya si Jason misalnya kan, baik nih kasih rokok gitu kan. Kedua kali masih kasih rokok, ketiga kali ternyata dikasih rokok juga tapi dalam bentuk yang berbeda, bukan seperti rokok umum biasanya keluaran pabrik kan udah kayak cetakan gitu kan, jadi kan bulatnya sama gitu kan. Nah ini dia nawarin rokok yang bentuknya beda, jadi kayak dilinting sendiri seperti itu. Karena sudah terbiasa merokok, akhirnya ditawarin rokok baru, ya mau aja kan biasanya gitu kan. Akhirnya ya udah tuh pakailah itu rokok baru, ternyata itu bisa ganja atau tembakau sintesis seperti itu. Modusnya adalah mereka itu adalah kasih pertama gratis dulu, kedua gratis dulu. Nah nanti kan sifat narkoba itu kan kalau udah sekali coba kan bakal kemungkinan besar itu akan kecanduan. Karena mempunyai zat adiktif kan, jadi menyebabkan kecanduan. Nah mau nggak mau kalau udah kecanduan itu kira-kira dikasih gratis lagi nggak? Nah itu triknya, trik bandarnya, trik pengedarnya seperti itu. Kalau udah kena istilahnya jebakan Batman nih, ya kan? Jadi harus nggak dikasih gratis lagi. Jadi mau nggak mau dia beli deh, ya kan? Pertama uang jajannya kepake buat beli narkoba. Uangnya habis, akhirnya apa? HP-nya digadein, ya kan? Terus kalau misalnya HP-nya udah digadein, duitnya habis kan tuh buat narkoba, akhirnya dia cari apa lagi? Akhirnya dia ya udah itu mencuri, betul, mencuri duit bapak ibunya, atau menjual barang-barang di rumahnya seperti itu. Jadi kalau udah ada penyalahguna pemakai narkoba di rumah itu kayak memelihara maling di rumahnya sendiri. Jadi apa-apa bilang bukan karena orang lain, tapi karena si anggota keluarganya sendiri yang kena narkoba seperti itu. Itu dia modusnya. Jadi dikasih gratis dulu, nanti kalau udah kecanduan baru deh seperti itu. Atau modusnya
ditawarin makanan atau minuman dari orang lain seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya tidak kenal sama orangnya terus ditawarin makanan minuman, mendingan ditolak aja. Takutnya kan kita nggak tahu kan niatnya mereka seperti apa, seperti itu. Seperti itu. Tadi kan kita sudah bahas kecanduan narkoba. Nah, ciri-cirinya itu apa sih, Bu? Ciri-ciri pengguna narkoba ya. Iya, Jadi betul. dia itu ada apa tuh namanya, perubahan sifat. Terusnya ada ditemukan alat-alat pakai narkoba di rumahnya misalnya gitu kan. Jadi kayak misalnya perubahan sifat itu biasanya nih ya. Orangnya awalnya ceria-ceria aja gitu kan, awalnya ceria-ceria aja. Tapi makin kesini kok dia jadi suka menyendiri seperti itu ya. Bahkan udah nggak pernah main lagi sama temen, pengennya tuh cuma di kamar mengurung-diri seperti itu. Kalau komunikasi biasanya udah nggak berani Udah nggak lihat, konsen. kontak mata itu udah nggak berani. Mungkin karena ada ketakutan, takutnya dia kayaknya tahu temen gue tahu gue pakai narkoba nih seperti itu. Jadi pemakai narkoba tuh ada punya ketakutan sendiri seperti itu. Jadi kayak menghindari orang lain, berbicara, komunikasi itu dihindari. Bahkan kalau misalnya terpaksa komunikasi pun dia tidak berani untuk menatap mata seperti itu. Ada perubahan yang signifikan lah, misalnya kayak awalnya suka bersosialisasi, terus tahu lagi jadi suka menyendiri seperti itu. Atau perubahan lebih emosional, yang tadinya fine aja kok tiba-tiba dia gampang marah seperti itu ya. Jadi kan emosinya kalau pakai narkoba kan gampang berubah tuh seperti itu. Lalu ciri-ciri narkobanya itu kayak ditemukan alat-alat yang mendukung dia pakai narkoba. Misalnya kalau pakai sabu itu ditemukan botol yang dikasih sedotan, itu namanya bong. Nah itu harus diwaspadai itu ya, itu adalah alat pakai narkoba seperti itu. Terus ditemukannya di kamar kayak misalnya bekas puntung rokok, tapi bukan kayak rokok normal seperti itu. Nah itu harus diwaspadai seperti itu. Jadi ada perubahan sifat, perubahan ini juga perubahan emosional juga, dan ditemukannya bekas-bekas atau alat yang dia pakai untuk konsumsi narkoba atau alat suntik seperti itu. Karena itu harus hati-hati itu. Seperti itu. Kalau misalnya perubahan secara fisik ada gitu, Bu? Perubahan fisik juga ada. Jadi misalnya kayak tadinya normal aja, tapi kok makin lama dia lebih kurus ya. Tapi kurusnya tuh nggak kurus sehat, jadi kayak kurus pucet, yang pipinya cekung seperti itu, yang kayak orang sakit seperti itu. Ada bayangannya. Nah itu lebih ke situ fisiknya. Terus kalau misalnya yang pemakai narkoba jenis suntik itu banyak ditemukan bekas-bekas suntikan, biasanya di sini, bahwa di sini seperti itu. Jadi banyak suntikan seperti itu. Mata merah, jadi kan dia kadang nggak tidur berhari-hari, atau bahkan bisa tidur berhari-hari gitu kalau pakai narkoba seperti itu. Jadi matanya ada juga yang merah. Tapi makin kesini makin tidak terlihat ciri-ciri fisiknya seperti itu. Kalian pasti pernah lihat dong artis-artis yang tangkap narkoba tapi tidak ada fisik yang kayak tadi saya sebutkan kan. Gitu. Jadi makin kesini makin tidak terlihat seperti itu. Yang bisa memastikan hanya di tes urin. Iya, tes urin. Baik, Bu. Jadi dari pihak BNN ini apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja tantangan terbesar dalam memerangi peredaran narkoba? Oke, strategi BNN yang dilakukan, kita ada beberapa strategi untuk P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Yang pertama, strateginya namanya soft power approach. Jadi kita soft ya, jadi kita lebih ke pencegahan, kayak misalnya kita kasih sosialisasi ke sekolah-sekolah, seperti itu kan, mengedukasi seperti itu. Nah itu bagian dari soft power approach.
Atau kita di mall juga buka apa kayak stand pameran Iya, gitu. Jadi stand. nanti kalau ada pengunjung mall yang mau tahu tentang narkoba bisa tanya-tanya ke kita seperti itu. Jadi lebih ke pencegahan. Atau misalnya kalau kita lagi ada masa banyak nih kayak misalnya apa CFD. CFD itu apa ya? Car Free Day. Car Free Day, betul. Kayak di Sunter kan, Danau Sunter ada tuh kan. Nah itu kita buka boots juga di sana. Banyak tuh orang-orang yang tanya-tanya tentang bahaya narkoba seperti itu. Itu pertama soft power approach, pencegahan. Nah yang kedua adalah strategi hard power approach. Jadi kita selain pencegahan kita juga melakukan penangkapan bandar narkoba, pengedar narkoba, kurir narkoba seperti itu. Tetap kita lakukan penangkapan seperti itu ya, razia-razia kayak razia-razia di kos-kosan, di tempat hiburan malam itu juga kita lakukan. Itu sebagian dari hard power approach. Nah, yang ketiga adalah smart power approach. Smart itu kita lebih ke menggunakan media sosial dalam berbagi informasi tentang bahaya narkoba. Kayak misalnya kita memanfaatkan Instagram, Twitter, Facebook, TikTok sekarang kan. Jadi kalau kita nggak bisa ikut zaman, kita bakalan ketinggalan seperti itu. Jadi mau nggak mau BNN juga harus mengikuti itu perkembangan teknologi. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah cooperation. Kita kerjasama dengan berbagai pihak dalam memerangi narkoba. Kita kerjasama dengan sekolah seperti ini kan contohnya. Terus kalau di bagian perbatasan wilayah kita kerjasama dengan TNI, polisi. Kalau di pelabuhan atau bandara kita ke bea cukai seperti itu bisa. Jadi kita kerjasama dengan semua pihak, kelurahan, kecamatan itu kita kerjasama semua untuk biar program P4GN yang tadi saya bilang itu berjalan dengan lancar seperti itu. Baik Bu, dengan adanya banyak kasus narkoba pasti ada kerugiannya kan Bu untuk negara. Apa sih kerugiannya Bu? Kerugian untuk negara, angka kriminalitas Menaik ya. menanjak, angka kriminalitas bertambah. Jadi kan kalau udah kecanduan narkoba nih adik-adik, dia tuh udah nggak mikir, kalau yang bekerja udah nggak mikir kerja, yang sekolah udah nggak mikir sekolah gitu kan. Terus caranya gimana nih biar dapat uang untuk beli narkoba tadi kan kan saya sebutin, nyuri di rumahnya atau jual-jual barang di rumahnya. Nah kalau rumahnya udah habis pasti dia akan cari uang keluar ya kan. Jadi udah tuh banyak angka-angka kriminalitas yang terjadi karena narkoba, contohnya kayak maling, rampok, bahkan begal juga. Kalau ditanyain polisi itu ternyata dia pengguna narkoba seperti itu. Terus kalau kerugiannya untuk pelajar misalnya gitu kan, itu dia akan kehilangan masa depannya, istilahnya yang zaman sekarang dibilangnya madesu ya kan, masa depan suram. Jadi dia udah nggak mikirin masa depan deh, boro-boro yang dia pikirkan hanya gimana caranya biar gue dapat narkoba seperti itu. Terus juga bangsa Indonesia tuh kehilangan penerus bangsa, bener nggak sih? Jadi betul. Pemudanya jadi males-malesan ya kan, pakai narkoba. Jadi akhirnya kita Indonesia nggak bisa bersaing dengan negara lain. Ketinggalan aduh, yang negara mana udah begini, Indonesia masih kayak gini-gini aja seperti itu. Sekarang berbicara soal masa depan, kira-kira bagaimana masa depan pelajar atau remaja yang terlibat dalam peredaran narkoba? Terlibat peredaran narkoba nih? Iya. Peredaran, bukan yang pemakai ya? Iya, peredaran. Kalau dia terlibat dalam pengedar berarti kan, itu dikenakan hukum. Pelajar pun dikenakan hukum. Jadi nanti ada pasal-pasal apa dulu yang dia lakukan. Nah, nanti akan diganjar dengan hukuman. Biasanya itu antara 5 sampai 15 tahun
hukumannya seperti itu. Jadi dilihat dia melakukan kesalahannya sebesar apa dulu nih, baru nanti akan dikenakan hukuman antara 5 sampai 15 tahun gitu. Bahkan ada yang sampai seumur hidup, bahkan sampai yang dihukum mati kan, kayak Freddy Budiman itu kan bandar narkoba gitu kan. Bandar narkoba ini nggak langsung awal jadi bandar gitu, nggak, awalnya dia merintis karir juga dari pengedar kecil, pengedar besar, lama-lama dia punya channel, akhirnya jadi si bandar gitu seperti itu. Jadi ada hukumannya, walaupun masih pelajar pun ada hukuman. Sekarang sudah banyak ya pelajar yang mengedarkan narkoba gitu. Banyak, jadi banyak yang awalnya kena narkoba kan, dia pakai narkoba, terus karena dia udah nggak mikirin sekolah, akhirnya dia putus sekolah kan. Putus sekolah, ya udah akhirnya dia karena putus sekolah dia bingung nih cari duitnya gimana nih biar gue bisa tetap bisa dapat narkoba gitu kan. Akhirnya dia ya udah deh naik tingkat, istilahnya kan, naik tingkat jadi pengedar. Jadi dia kerja sama si penjual untuk ngejualin lagi ke teman-temannya seperti itu gitu deh. Jadi dia kadang udah putus karena narkoba, jadi putus sekolah, jadi akhirnya dia jadi pertama pengedar dulu, atau nanti lama-lama jadi kurir dulu baru pengedar seperti itu. Jadi siklusnya itu akan muter-muter di situ aja. Pertama pakai, terus gak lama putus sekolah ya kan, terus mengedar ya kan, akhirnya ketangkep polisi ya kan, atau malah bisa jadi overdosis karena kan dia pakai ini yang berlebihan. Nah Bu, bagaimana cara keluarga dan kita nih sebagai pelajar untuk membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba? Banyak nih caranya. Biasanya itu kan kalau kita nih pinter, apa sih maksudnya, beberapa faktor yang banyak terjadi itu kan kalau remaja itu kan karena pakai narkoba itu kan karena penasaran, ingin cari tahu kan, biar nggak penasaran sama biar tahu kayak gimana Bagaimana sih rasanya? iya, kita itu nggak usah nyoba, kita hanya perlu cari informasi aja dari berbagai pihak-pihak yang kompeten, misalnya dari BNN atau dari website mana yang tidak hoax seperti itu ya. Itu kita bisa tuh menanggulangi rasa penasaran narkobanya dengan sering-sering share sering-sering cari tahu tentang informasi narkoba seperti itu. Betul. Terus pilih-pilih pergaulan. Nah ini juga faktor yang kedua adalah salah pergaulan atau pilih-pilih lingkungan pertemanan yang istilahnya sekarang dibilang toksik seperti itu ya, termasuk narkoba seperti itu kan. Jadi memang harus pinter-pinter pilih pertemanan kita, gimana caranya biar bisa berteman dan dia juga mendukung pilihan kita. Misalnya kita abis ini mau lanjut sekolah di mana, yaudah yuk gitu, belajar atau les atau di mana seperti itu, yang mendukung cita-cita kita seperti itu. Jangan yang ada malah membawa kita ke jalan atau ke jalur yang dia pilih, yaitu jalur negatif yang kayak males-malesan. Udahlah nggak usah belajar, ngapain sih gitu kan. Udah nih cobain ini. Nah itu kita harus pintar emang milih-milih teman seperti itu. Terus juga banyak-banyak kegiatan positif bisa, boleh itu, jadi nggak ada pikiran lagi tuh tentang coba-coba narkoba, karena kan kita udah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif ya, kayak misalnya melakukan hobi kita, kesenangan kita seperti itu, olahraga seperti itu ya. Terus kita juga harus lebih dekat memang ke keluarga. Banyak kan para pecandu narkoba itu yang tidak dekat dengan keluarga. Jadi komunikasi dengan keluarga itu sangat penting. Jadi kita misalnya komunikasi nih, kita habis sekolah ini pergi kemana seperti itu. Jadi kan keluarga tahu ya seperti itu. Itu contoh-contoh kecil aja, nanti kan lama-lama kita komunikasinya lebih intens sama keluarga, jadi ada kedekatan seperti itu. Jadi kita juga mikir-mikir, aduh gue kalau coba narkoba gimana nanti temen gue, keluarga gue seperti itu kan. Jadi ada rasa yang was-wasnya seperti itu. Tidak akan mencoba yang namanya narkoba kalau udah dekat sama keluarga,
Kalau udah mengelola stresnya dengan cara yang benar gitu, jangan yang stres malah larinya ke narkoba. Yang ada bukan masalahnya selesai, stresnya hilang, malah yang ada bertambah kan, karena ya udah nambah lagi, akhirnya lo kecanduan narkoba seperti itu. Nah, jadi ibu yang mengedarkan dan memakai narkoba tentu dijatuhkan hukum kan? Jadi bagaimana sih tindakan penegakan hukum kepada bandar, pengedar, atau pemakai narkoba? Kalau pengedar, kurir, penjual narkoba itu memang harus dikenakan hukuman ya. Iya. Jadi memang dia melanggar peraturan, melanggar undang-undang. Jadi memang harus dihukum, ada hukumannya. Termasuk yang membiarkan misalnya kita lihat ada yang jualan narkoba tapi kita diam aja, nah itu juga bisa dikenakan hukuman seperti itu. Jadi kayak ada jangan bersikap inilah apatis sama lingkungan, jadi tetap harus lapor ke pihak berwajib. Tapi kalau hukumannya untuk penyalahguna adalah dia harus direhabilitasi. Jadi rehabilitasi itu adalah tindakan medis untuk membantu si penyalahguna untuk lepas dari ketergantungannya seperti itu. Jadi ada rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Biasanya itu kalau rehabilitasi rawat jalan itu untuk kasus penyalahguna yang masih di level ketergantungannya yang ringan. Ya, kalau misalnya yang sudah sedang keberat itu harus direhabilitasi secara rawat inap. Biasanya itu ada di kalau di BNN sendiri kita punya di daerah Lido Bogor ya. Jadi itu biasanya 3 bulan sampai 6 bulan tergantung keparahannya ya. Nah kalau di di Lido itu gratis. Jadi kita dibantu subsidi oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya mau rehab di balai rehabilitasi swasta pun bisa, tapi mungkin ada biayanya seperti itu. Jadi perbedaannya itu, kalau misalnya penyalahguna harus wajib direhabilitasi, Tapi kalau untuk bandar, pengedar, pengecer, atau pembuat narkobanya ya kan, itu harus dikenai tindakan hukum seperti itu. Nah, itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Bu Ratri. Bu Ratri, ada kesan dan pesan nggak untuk teman-teman Paulinians agar tidak terjerumus dalam peredaran narkotika? Pesannya itu adalah harus pintar-pintar jaga diri ya kan, pintar-pintar pilih pertemanan, dan juga jangan lupa bekal agama itu juga perlu, sangat perlu malah. Kalau misalnya insya Allah kalau misalnya yang agamanya sudah kokoh, otomatis kalau misalnya digoda sama yang namanya narkoba atau digoda sama hal-hal negatif lainnya itu pasti tidak akan tergoda, karena kan kita sudah tegak ya imannya ya. Jadi memang butuh itu juga, dan jangan penasaran sama yang namanya narkoba, rasanya seperti apa juga jangan penasaran. Kalau penasaran itu lebih ke lihat cari tahu informasinya saja tentang bahayanya, kerugiannya seperti apa, seperti itu. Kan anak-anak zaman sekarang kan sudah pintar ininya ya, sudah pintar memilih informasi, jangan sampai juga ikut informasi yang tidak benar atau hoax gitu kan. Cari sumber informasinya yang jelas biar tidak salah informasi seperti itu. Terima kasih. Baik Bu Ratri, sekali lagi kami dari OSIS SMPK Santo Paulus ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratri karena telah menyempatkan waktu untuk berbincang di podcast kali ini. Semoga nanti kita dapat bertemu dan berbincang lagi lain waktu. Terima kasih Bu. Saya Manuela. Saya Kesha. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!